Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurlaila Agustin, NIM 103042400050. Video ini dibuat dalam rangka sebagai tugas pertanggung Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas saya dalam mata kuliah kalkulus. Untuk soal nomor 1, diketahui grafik sebuah fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan AB pangkat X tambah C yang melewati 0,4, 1,7, dan 2,13. Berikut adalah grafiknya, carilah nilai A, B, dan C, dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Jadi untuk memperoleh nilai A, B, dan C, pertama kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan AB pangkat X tambah C. Nah, kita substitusikan dulu ke dalam titik-titik yang diketahui tadi, yaitu ada 0,4, 1,7, dan 2,13. Persamaan berikut AB pangkat X tambah C, kemudian ganti Y sama dengan 4 dan X sama dengan 0, kemudian jadi 4 sama dengan B pangkat 0 tambah C, sehingga B pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga 4 sama dengan A tambah C, atau A tambah C sama dengan 4. Berikut adalah persamaan pertama. Kemudian substitusikan juga ke 1,7, sehingga Y-nya adalah 7 dan X-nya adalah 1. Jadi 7 sama dengan AB pangkat 1 tambah C, AB tambah C sama dengan 7. Itu persamaan kedua. Dan berikutnya substitusikan ke titik 2,13, yaitu Y adalah 13 sama dengan AB pangkat 2, X-nya adalah 2 tambah C. Jadi B kuadrat tambah B kuadrat A tambah C sama dengan 13. Ini adalah persamaan 3. Kemudian eliminasi persamaan 2 dan 1. Yaitu tadi ada persamaan 2 di sini. AB tambah C sama dengan 7. Kemudian dieliminasi dengan 1 tambah C sama dengan 3. Nah, C habis, C dikurang C habis, kemudian 7 dikurang 3, 4, dan sisanya adalah AB dikurang A. Ini adalah persamaan 4. Kemudian eliminasi persamaan 3 dan 2. 3 dan 2 tadi adalah ini dan ini. Kemudian B kuadrat min A tambah C sama dengan 13, dan AB tambah C sama dengan 7. Nah, C habis kita kurangi, kemudian 13 kurang 7 adalah 6. Sisanya juga adalah B kuadrat min A min AB. Nah, supaya kita bisa mencari B, kita keluarkan B dan kita dapat persamaan B dalam kurung A kali B min A sama dengan 6. Nah, ini AB sama AB min A itu adalah sama dengan persamaan ke AB min A ini persamaan ke-4. Nah, sehingga kita bisa mengganti AB min A dengan nilainya, yaitu 4 ini. Jadi B kali 4 sama dengan 6. Jadi B adalah 6 dibagi dengan 4 atau 3/2. Kemudian substitusikan B ini ke persamaan keempat. Persamaan keempat, ya, jadi AB min A sama dengan 4, B-nya diganti dengan 3/2, jadi A 3/2 min A sama dengan 4. Kemudian ini hasilnya jadi setengah A sama dengan 4, dan A sama dengan 8. Kemudian substitusikan A sama dengan 8 tadi ke 1, ke persamaan pertama, yaitu yang ini. Persamaan pertama, jadi A tambah C sama dengan 4, ya, A-nya adalah 8, C sama dengan 4, C sama dengan 4 min 8, yaitu C sama dengan min 4. Sehingga ditemukan persamaannya adalah ABC-nya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 8 dikali 3/2 pangkat X min 4. Kemudian untuk soal nomor B, hitunglah nilai F min 1 dan F sama dengan 3. Kita tinggal substitusikan saja, ganti X dengan 1, yaitu berarti 8. Tadi persamaannya adalah Fx sama dengan 8
kali 3 per 2 pangkat X min 4, sehingga kita ganti X-nya adalah 1, jadi 8 dikali 3 per 2 pangkat 1 min 4, sehingga ini 3 pangkat 1 3, 2 pangkat 1 2, jadi 8 kali 3 per 2 min 4. Ini bisa dicoret, jadi sisa 4 kali 3 min 4, kemudian 12 min 4, dan hasilnya adalah 8. Kemudian untuk yang F sama dengan 3, kita ganti X-nya adalah 3, sehingga 8 dikali 3 per 2 pangkat 3 min 4, 3 pangkat 3 27, 2 pangkat 3 8. Jadi 8 dikali 27 per 8 kurang 4. Hasilnya adalah 27 dikurang 4, dan terakhir adalah 23. Kemudian carilah bilangan bulat terkecil Z agar FZ lebih besar sama dengan 1 juta. Untuk itu kita gunakan pertidaksamaan berikut. Jadi FZ lebih besar dari 1 juta, kita masukkan persamaannya 8 dikali 3 per 2 pangkat Z min 4 lebih dari 1 juta. Kemudian kita tambahkan, kita pindahkan min 4, jadi sehingga 1 juta 4. Kemudian kita bagi dengan 8, jadi 3 per 2 pangkat Z lebih besar dari 125.000,5. Kemudian karena ini pangkat, kita jadiin logaritma. Jadi Z log 3 per 2 lebih besar dari log 125. Nah, ini kira-kira saja, jadi log dari 3 per 2 adalah 0,1761, lebih besar dari 5,0969. Sehingga ini sama-sama dibagi dengan 0,1761. Hasilnya adalah kira-kira Z itu lebih besar dari 28,94. Kemudian carilah bilangan bulat terbesar Z agar FZ itu lebih besar sama dengan 1001. Caranya seperti tadi, menggunakan pertidaksamaan, yaitu 8 dikali 3 per 2 pangkat Z min 4, 1001. Ini ditambah 4 sehingga 1005, kemudian dibagi dengan 8, 3 per 2 pangkat Z lebih besar dari 125,625. Kita jadiin logaritma, jadi Z log 3 per 2 lebih besar dari log 125,625. Nah, kira-kira log dari 3 per 2 adalah 0,1761, dan log dari 125,625 adalah 2,0990. Sehingga Z sama-sama dibagi 0,1761, sehingga Z adalah kira-kira 11,91. Untuk nomor 2, diketahui fungsi algoritma fx log A X dengan A adalah bilangan real non negatif. Grafik fungsi Y sama dengan fx ditunjukkan oleh gambar berikut. Tentukan nilai F0 dan F1 jika ada. Nah, untuk F sama dengan 0 itu tidak ada atau tidak terdefinisi, dan untuk F sama dengan 1 nilai log A1 sama dengan 0 untuk setiap basis A, karena A pangkat 0 adalah sama dengan 1. Nah, kita bisa ngelihat juga seperti pada grafik, ketika fx atau Y sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka X-nya adalah 0. Kemudian nomor soal B. Soal B, carilah titik X yang menghasilkan fx sama dengan 1. Nah, untuk jadi log A X sama dengan 1 itu berarti kan fx sama dengan 1 ya. Nah, log A X sama dengan 1 itu berarti juga kalau kita pangkat eksponen senilai dengan A pangkat 1 sama dengan X ya, atau kalau A pangkat 1 adalah A, jadi itu bisa berarti X sama dengan A. Jadi titik fx sama dengan 1 itu adalah X sama dengan A. Kemudian untuk nomor C, tentukan nilai A. Nah, untuk menentukan nilai A ini kita masukkan A ke dalam fungsi fx-nya. Jadi fa sama dengan log A
A sama dengan 1. Nah, log A ini adalah sama dengan 1, sehingga artinya fx sama dengan 1. Nilainya adalah X sama dengan A. Nah, seperti tadi X sama dengan 1, ketika fx sama dengan, maksud saya fx sama dengan 1, itu berarti Y sama dengan 1, titik Y sama dengan 1, maka X-nya adalah 3. Jadi ketika Y-nya adalah 1, untuk nomor C, tentukan nilai A. Ini kita input si A ke dalam fungsinya fx sama dengan log A X. Jadi log A sama dengan ini kita bisa artikan log A itu adalah 1. Jadi fungsi ini bernilai 1. Nah, maka nilai X ini sama dengan nilai A tadi kan. Berarti karena fx sama dengan 1, itu berarti Y-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat di grafik, Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, nih Y sama dengan 1, itu berarti yang bersentuhan dengan X sama dengan 1 adalah Y sama dengan 1 adalah X sama dengan 3, sehingga A itu adalah 3. Kemudian yang terakhir, nomor D, tentukan domain dari fungsi fx. Karena fungsi fx itu tidak menyesuaikan dengan fungsi dari logaritma sendiri, yang berarti A tidak sama dengan 0, kemudian B harus lebih besar dari A tidak sama dengan 0, A juga A harus lebih besar dari 0, A juga harus tidak sama dengan 1, dan B harus lebih besar dari 0. Maka bisa disimpulkan bahwa daerah domainnya adalah X lebih besar dari 0, X elemen bilangan real, atau domainnya 0 sampai tak terhingga.